Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi manajemen sumber daya manusia di dalam agribisnis sebagai bagian dari manajemen agribisnis. Sebagaimana yang telah Ibu sampaikan bahwa manajemen agribisnis itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah manajemen finansial, yang kedua manajemen produksi dan operasi, yang ketiga manajemen pemasaran, dan yang terakhir adalah manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa pokok bahasan di dalam materi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan atau pengantar untuk memahami manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah pentingnya manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, pentingnya pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga adalah pentingnya manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah profil sumber daya manusia agribisnis. Untuk memahami materi ini, Ibu sarankan kalian membaca bukunya Gary Dresser, Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini berisi tentang pokok-pokok dasar tentang manajemen sumber daya manusia. Sedangkan buku bacaan yang telah Ibu tulis ini karena belum dipublish, Ibu belum berani menyampaikan kepada kalian, tapi sudah jadi bukunya. Baik, sebagaimana kita ketahui, istilah SDM atau sumber daya manusia ini merupakan salah satu sumber daya yang paling penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi, di mana dengan SDM ini maka semua kegiatan di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan akan dapat berjalan dengan baik. Bahwa keberadaan dan kualitas SDM itu sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan perusahaan di dalam mencapai tujuannya. Meskipun sumber daya yang lain telah terpenuhi. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa SDM itu merupakan penggerak organisasi dan menjadi sumber daya yang paling dominan di dalam organisasi. Agar keberadaan SDM ini dapat memberikan kontribusi maksimal pada perusahaan, maka perlu dikelola dengan baik. Nah, mengelola SDM inilah yang kita sebut dengan istilah manajemen SDM. Manajemen SDM sangat penting bagi perkembangan perusahaan karena akan menentukan kinerja perusahaan di dalam mencapai tujuannya, yakni memperoleh keuntungan. Yang dengan keuntungan ini perusahaan akan bisa mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan perusahaannya. Untuk mendukung hal tersebut, maka sangat penting untuk dibentuk satu unit khusus di dalam perusahaan yang akan menangani manajemen SDM yang kita sebut dengan Human Resources Development atau populer dengan istilah HRD. Untuk memahami pengertian manajemen SDM, kita akan lihat dulu masing-masing pengertian. Yang pertama adalah pengertian SDM. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya secara kuantitatif. Dan SDM tersebut merupakan potensi yang akan menjadi penggerak organisasi. Definisi yang lain kita ambil dari William Tracy, sumber daya manusia adalah orang-orang yang menjadi staf dan mengoperasikan sebuah organisasi. Sumber daya manusia ini terdiri dari beberapa unsur, di mana unsur-unsur ini akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain, yang akan menghasilkan sebuah kinerja atau prestasi di dalam bekerjanya. Unsur tersebut ada 5. Yang pertama adalah capabilities, yaitu kemampuan.
kemampuan seseorang di dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Hal ini ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemampuan internalnya dari dirinya, pendidikannya, latar belakangnya. Kemudian yang kedua, unsur SDM yang kedua adalah attitude atau sikap. Dan yang ketiga adalah value atau sistem nilai atau norma yang berlaku di mana SDM tersebut berada. Kemudian yang keempat adalah needs, kebutuhan-kebutuhannya. Dan yang kelima adalah demografi, karakteristik, yaitu karakteristik demografi yang terdiri dari umur, jenis kelamin, tempat tinggal, geografinya. Nah, kelima unsur inilah yang akan menjadi penentu di dalam kinerja seorang tenaga kerja atau seorang pekerja. Kemudian yang kedua kita akan melihat definisi manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian usaha-usaha organisasi dan penggunaan sumber daya yang lain yang ada di dalam sebuah organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan dua definisi ini, maka dapatlah kita rangkum yang dimaksud dengan manajemen SDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi atau upah dan gaji, pelepasan atau pemberhentian SDM agar tercapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Mengapa manajemen SDM ini penting dalam sebuah perusahaan dan juga di dalamnya termasuk perusahaan agribisnis? Untuk memahami ini kita perlu mengenal karakteristik SDM. Sebagaimana di awal sudah Ibu sampaikan bahwa SDM itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan, yaitu sebagai motor penggerak. Walaupun sumber daya yang lain terpenuhi, tersedia dengan cukup di dalam sebuah organisasi, tanpa kehadiran SDM, maka semua SDM itu tidak akan bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan. Nah, karakteristik SDM itu berbeda-beda antar satu pekerja dengan pekerja yang lain menurut umurnya, jenis kelaminnya, pendidikannya, latar belakang keluarga, keterampilan, emosi, dan pengalamannya. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan perbedaan di dalam prestasi kerja setiap tenaga kerja. Kemudian kalau kita lihat mengapa perlu SDM di dalam perusahaan agribisnis. Kita mengetahui bahwa kegiatan agribisnis baik mulai dari sektor hulu sampai ke sektor hilir itu sangat berbeda dengan kegiatan bisnis di bidang non-pertanian. Tapi ada persamaannya dengan bisnis yang lain bahwa di dalam kegiatan agribisnis itu juga membutuhkan SDM untuk melakukan semua aktivitas itu terkait bahwa SDM ini merupakan motor penggerak dari sebuah bisnis. Hanya saja SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan agribisnis itu berbeda dengan perusahaan non-agribisnis. Karena karakteristik bisnis di bidang pertanian itu sangat berbeda. Anda review kembali, Anda ingat kembali apa sih ciri-ciri dari bisnis di bidang pertanian atau agribisnis itu. Di antaranya adalah produknya bersifat tidak tahan lama atau mudah busuk, mudah rusak, volumenya besar, diproduksi secara musiman, hanya bisa dilakukan produksi di daerah-daerah tertentu dengan iklim dan kondisi lingkungan tertentu. Nah,
Beberapa hal ini tentu akan menyebabkan kebutuhan SDM-nya berbeda dengan bisnis yang lain. Berdasarkan karakteristik SDM dan karakteristik agribisnis inilah dapat disampaikan bahwa manajemen SDM di dalam perusahaan agribisnis dengan mengikuti pola dan tipe kegiatan yang ada di dalam agribisnis tersebut akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja agribisnis sehingga memberikan kontribusi secara maksimal di dalam pencapaian tujuan perusahaan. Adapun tujuan manajemen agribisnis SDM adalah menghasilkan manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan manajemen ini, yaitu berupa meningkatkan kontribusi produktif SDM di dalam organisasi melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Sedangkan tujuan akhir, dengan meningkatnya kontribusi produktif ini akan tercapailah tujuan akhir manajemen sumber daya manusia, yaitu peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan bisnis perusahaan. Yang kedua, rendahnya tingkat perpindahan karyawan, absensi, dan komplain pelanggan. Yang ketiga, tingginya kepuasan kerja dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, maka melalui manajemen sumber daya manusia akan dapat mencapai sasaran-sasaran, baik sasaran organisasional, fungsional, personal, dan sosial. Sasaran organisasional adalah mewujudkan satuan kerja yang efektif dan efisien, yang dengannya maka tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sasaran fungsional, yaitu sasaran manajemen sumber daya manusia ini harus sesuai, selaras, dan sejalan dengan tujuan-tujuan dari organisasi, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun sasaran personal, yaitu dengan manajemen sumber daya manusia ini, maka setiap pekerja akan dapat mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelatihan, pengembangan, sehingga keterampilan dan kemampuannya terus meningkat. Kemudian dilakukan penilaian, evaluasi kerja, sehingga setiap karyawan mendapatkan hak dan kewajibannya yang sesuai melalui penilaian pekerja ini, dan setiap tenaga kerja akan ditempatkan sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasi yang dimilikinya. Sedangkan yang keempat, sasaran sosial berupa akibat yang diperoleh karena menerapkan manajemen sumber daya manusia, yaitu tercapainya manfaat yang diperoleh dari manajemen SDM ini bagi masyarakat secara menyeluruh. Jadi keuntungannya bukan hanya untuk perusahaan atau personal, tetapi juga untuk masyarakat di sekitarnya akan mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan yang telah menerapkan manajemen SDM. Untuk memahami tentang manajemen sumber daya manusia di sektor agribisnis, maka kita melihat sejenak di sini tentang profil tenaga kerja di sektor pertanian. Kita lihat di sini gambar ini menunjukkan garis vertikal adalah tingkat pendidikan, sedangkan garis horizontal adalah jumlah pekerjanya. Data BPS ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa gambar yang menunjukkan jumlah terbanyak dari tenaga kerja sektor pertanian adalah pada level pendidikan tingkat SD. Tingkat SD, di mana gambar yang merah ini paling banyak bekerja di sektor hortikultura. Jadi banyak yang SD, kemudian yang kedua adalah yang tidak tamat SD. Kalau kita lihat
dari segi umur, maka di sini pada tahun 2012 gambar merah ini terbanyak adalah pada umur 30 dan 34 tahun, di mana ini merupakan sebuah progres yang baik karena pada tahun 2007 ini terbanyak di sektor pertanian adalah berusia di atas 60. Kemudian ini gambaran secara menyeluruh. Mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas. Ini kalian bisa melihatnya di data BPS tahun 2020 pada bulan Agustus. Memperlihatkan di sini bahwa sektor pertanian pada tahun 2020 menampung atau banyak masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, sejumlah ini paling besar ya dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Nah, dari data-data ini dapatlah kita lihat bahwa sebetulnya karakteristik SDM di sektor pertanian itu adalah lebih banyak bekerja di sektor padi dan palawija. Ini juga hasil penelitian BPS juga, ya. Bappenas ya, dari hasil penelitian Bappenas. Kemudian pendidikan mereka hanya tamat SD. Golongan umur mereka dalam usia produktif di bawah 50. Kemudian sebagian besar ya 32% mereka adalah pekerja tidak dibayar karena mereka adalah berasal dari tenaga kerja dalam rumah atau dari dalam keluarga sendiri, biasanya bekerja tidak dibayar, dan produktivitas mereka per tahun hanya 5,7 juta rupiah, yang ini sangat jauh nilainya dibandingkan dengan nilai UMR. Demikian presentasi yang saya sampaikan untuk hari ini.